Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan sharing terkait pengalaman saya mengikuti tes Danamon Banker Trainee di batch 21 kemarin di 2023. Nah, saya akan sharing, kemarin sudah sharing bagaimana tips dan trik lolos untuk tes GIA, General Intelligence Assessment, dan saya udah di konten sebelumnya sudah akan berjanji untuk sharing, dan kali ini saya akan sharing terkait bagaimana tips dan trik lolos FGD dan kemarin saya lolos. Dan saya cerita saya udah lolos FGD terus masuk ke tahap interview. Nah, di tahap interview saya tidak lolos karena saya sibuk mengikuti bootcamp dan akhirnya saya lupa bahwa ada jadwal interview waktu itu. Dan memang lupa baca tanggal juga, akhirnya saya tidak mengikuti interview dan tidak lanjutlah program DBT Danamon Banker Trainee di batch 21 tersebut. Nah, di sini saya akan cerita secara pengalaman dan bagaimana saya menyelesaikan sebuah case study di FGD tersebut. Nanti pada akhirnya nanti ada kesimpulan poin-poin yang penting. Nah, singkat cerita, saya dikasih sebuah case study waktu itu di forum group discussion dan sekitar kurang lebih 9 orang dalam satu forum itu 9 orang lah, kurang lebih 9 orang. Dan di 9 orang ini waktu itu memang kita dikasih cerita itu di FGD itu kita secara online Zoom dan kita harus pakai seperti gantungan papan dadak seperti kuliah itu masa orientasi gitu kasih, dan itu nama teman-teman di sini. Nah, waktu itu perusahaan ingin mengadopsi pay later gitu, sistem kredit tapi pay later, yaitu beli sekarang bayar nanti, atau misalkan intinya bagaimana perusahaan itu bisa menggait customer yang lebih luas gitu. Sekarang kan memang pengguna pay later, walaupun memang kita banyak resiko ya. Jadi pay later ini banyak resiko seperti yang saya sudah di toko-toko itu terkait pembayaran lain, nah digital itu. Nah, itu banyak ada negatif dan positifnya. Nah, di mana kita itu bisa harus berpikir apakah itu akan menjadi sebuah bumerang atau memang sebuah menjadi solutif atau hal-hal yang memang memberikan manfaat bagi perusahaan. Jadi diadopsilah apakah perusahaan tersebut itu dipikirkan bagaimana, apakah perusahaan tersebut harus mengadopsi sistem pay later atau hal-hal yang lain, dan bagaimana, terus kemudian kalau tidak pun seperti apa langkah yang memang selain dari pay later tersebut. Nah, itu case study-nya itu yang saya dapatkan seperti itu, tapi teman-teman nanti dikasih konteks dan itu tidak diberitahu harus ngapain, cuman ada sebuah question di situ, questionnya ya seperti itu, bagaimana terhadap pay later, terus kemudian hal-hal yang lainnya. Terus kemudian solusi jika memang kita mengadopsi pay later seperti apa, dan tidak itu yang kalau misalnya tidak mengadopsi itu apa gitu selain hal itu. Dan waktu itu kita diskusi sehingga merumbuk pada satu tujuan bahwa kita setuju untuk mengadopsi pay later. Nah, di diskusi itu kita ada satu tim kerjasama, dan memang kalau yang dari saya sampaikan adalah kita mengadopsi sistem pembayaran pay later tersebut, tapi dengan ada kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan-kebijakan tertentu diantaranya adalah si perusahaan tersebut, ini sedikit cerita ya, perusahaan tersebut bekerja sama dengan UMKM. Tentunya kita di sini kan Indonesia, di mana masyarakat Indonesia general kita mensegmentasikan masyarakat Indonesia atau pengembangan UMKM atau membantu pemerintah dalam rangka pemerintah yang maju gitu terhadap pemerintah Indonesia. Terus kemudian ada kebijakan atau policy yang memang harus ditingkatkan terkait pay later tersebut. Jadi ada intinya perusahaan kita tentunya memberikan sebuah kebijakan pay later itu tidak rugi terhadap perusahaan tersendiri. Maksudnya di sini jangan sampai banyak pengguna user yang menggunakan pay later tapi mereka tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana artinya di sini ada regulasi yang membatasi bahwa ketika memang mengadopsi pay later, kita melihat dulu seperti apa historis si user, ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, tentunya kalau namanya pay later tersendiri adalah sebuah pengadopsian teknologi, dan tentu teman-teman juga harus walaupun memang mungkin jurusannya tidak relevan, mungkin saya jurusannya komunikasi atau human research dan sebagainya, tapi kita harus bisa adaptif ya teman-teman. Namanya juga MT harus dituntut bisa mampu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Entah itu teman-teman ketika memang backgroundnya bukan relevan tapi memang artinya lolos gitu
dalam berkas pemberkasan pun udah bersyukur ya bisa dipanggil mengikuti proses tersebut. Kan itu banyak dari puluhan ribu orang, dari 20.000 lebih dan sebagainya yang pendaftar, dan teman-teman masuk salah satu kandidat yang terpilih secara berkas. Belum nanti psikotes, setelah psikotes kan ada tes FGD. Nah, sampai teman-teman bisa FGD tersebut ya mau gak mau harus adaptif gitu. Dan juga banyak belajar lah hal yang lain yang memang seputar dengan bank, kayak gitu, baca-baca riset dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi kita akhirnya memberikan sebuah solutif, setuju yang tadi sudah saya sampaikan, ada regulasi, terus kemudian selain itu juga pay letter di sini tidak hanya untuk user perorangan, tapi user bisnis yang tadi saya sampaikan UMKM, dan itu juga sangat solutif menurut saya, dan saya sampaikan secara poin dan poin, dan juga bagaimana teknologi tersebut bisa diambil secara baik gitu untuk perusahaan, dan memang positifnya jadi lebih besar positif dibandingkan negatif dengan adanya regulasi-regulasi sebelumnya. Nah, seperti itu sih singkat cerita. Akhirnya selesailah masa diskusi dan berpikir ya untuk menyelesaikan masalah. Dan waktu itu ya saya juga tidak terlalu over lah, kita menyampaikan secara poin-poin gitu. Jadi pada intinya tips dan trik dari saya adalah secara general kita tahu bahwa kita yang pertama harus percaya diri, tapi teman-teman harus percaya diri bagaimana jadi hingga akhir teman-teman bisa lolos FGD tersebut harus langsung secara siap dan percaya diri. Prepare apa yang sebisanya, baca-baca terkait seputar bank dan memang apa aja yang memang ranah lingkup dari bank tersebut seperti apa gitu. Khususnya di Indonesia ya, karena kan memang segmen marketnya Indonesia tentunya, walaupun memang ada yang luar negeri juga, tapi kita fokus juga yang ada di Indonesia aja. Karena teman-teman juga bekerjanya di tempat ini di Indonesia, seperti itu. Terus kemudian juga kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi mungkin komunikasi yang baik itu sejalan dengan daripada tadi percaya diri. Kalau teman-teman percaya diri, tentunya komunikasinya juga akan baik. Nah, untuk tes DBT tersebut menggunakan bahasa Inggris ya. Dan waktu itu saya juga, dan bahasa Inggris saya saat ini juga cukup mampu, tapi tidak seperti meher-meher seperti pada umumnya. Cuman karena saya optimis, percaya diri, dan kemudian juga mempersiapkan lah ya. Intinya ya tentunya dua hal tersebut, komunikasi dan percaya diri pun akan sejalan gitu. Terus kemudian adalah poin yang ketiga, kita harus menjadi seorang problem solver gitu. Nah, poin yang ketiga adalah problem solver yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, problem solver tersebut teman-teman di sini ada banyak poin seperti teman-teman mencatat gitu kan, hal-hal yang memang krusial di sini digarisbawahi. Terus kemudian juga teman-teman juga boleh di sini kalau misalnya teman-teman yang tidak sejalan dengan pendapat meminta saran, kayak namanya juga forum group discussion, teman-teman boleh menyanggah hal-hal yang memang tidak sejalan dengan pemikiran dan menanyakan, tapi tidak terlalu konfront, maksudnya ya tidak terlalu menimbulkan sesuatu hal yang memang, tapi teman-teman lebih menanyakan dan menggunakan tadi komunikasi dengan baik ya, diiringi dengan komunikasi baik, mengklarifikasi bagaimana hal itu bisa tidak sejalan dengan pemikiran saya dan berikan alasan yang kuat kalau saya ada alasan-alasan tertentu. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu sebagai contoh ya. Nah, gitu. Terus kemudian kita jadi problem solver. Nah, problem solver teman-teman tadi menyampaikan poin dan poin dan mencatat. Penting untuk dicatat ya hal-hal yang sesuai, hal-hal yang memang teman-teman kayaknya ini cocok nih. Segera catat, karena memang yang ada di pikiran muncul itu ketika memang kita lanjut diskusi, kadang ketika di akhir atau memang sebagai poin final yang memang nanti menjadi sebuah kesimpulan daripada FGD tersebut, teman-teman lupa gitu apa yang disampaikan sehingga tidak bisa memberikan kesimpulan kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi setelah dan yang tadi adalah teman-teman udah disampaikan sih, poin kelima adalah adaptif. Adaptif di sini berbagai hal ya. Berbagai hal yang tadi, entah itu latar belakang, background yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman harus mampu beradaptasi dengan ya teman-teman udah lolos tes FGD, lolos psikotes, JIA, terus kemudian masuk ke FGD dan dituntut untuk mampu gitu, dan mempersiapkan. Itu sih sebetulnya. Dan teman-teman juga jangan terlalu di dalam diskusi kita diskusi, jangan terlalu kita mendominasi. Kita memberikan ruang untuk publik, untuk teman-teman yang lain memberikan sebuah opininya. Terus kemudian juga yang penting hal-hal yang saya sampaikan adalah di poin itu saya poin menyanggah ada, terus kemudian memasukkan isi pemikiran ada, meluruskan atau mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan teman-teman, dan memang yang menjanggal itu seperti apa, dan ya dipikirkan kembali. Itu sih dari saya, dan memang sejauh ini lolos dan setelah lolos
Dan waktu itu kita diberikan waktu ya teman-teman, diberikan waktu kurang lebih 20 menit. 30 menit, 10 menit itu untuk memahami konteks dan poin-poin yang akan saya sampaikan, dan 20 menit itu diskusi. Dan di diskusi itu kita diberikan kesempatan untuk siapa yang akan menjadi seorang moderator gitu untuk membawahi, dan memang ada juga yang menjadi seorang timekeeper. Dan itu secara relawan ya, jadi jangan sampai kayak semuanya nungguin aja sehingga waktu berjalan, karena waktu berjalan 20 menit dan kita harus langsung adaptif tadi ya, refleks, siapa nih yang mau jadi moderator gitu, siapa nih yang mau jadi timekeeper, siapa nih yang nanti yang memberikan kesimpulan. Nah waktu itu gitu, siapa yang nanti yang memberikan kesimpulan, jadi semuanya harus tertata ya. Kerja sama tim juga menjadi satu hal yang penting ya teman-teman. Di sini komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang ya dua arah gitu, bukan hanya sendiri aja jadi mendominasi. Itu tidak baik juga karena teman-teman terlalu overconfident, itu tidak disukai juga. Nah jadi teman-teman harus ya balance saja satu sama lain, yang penting poin-poin yang diminta atau memang yang menjadi suatu kriteria bagi perusahaan teman-teman masuk tuh. Oke, itu saja teman-teman sedikit sharingnya karena lama banget juga, karena memang prosesnya penting sih, gak akan belum ada yang bercerita sih. Semoga aja ini menjadi manfaat dan teman-teman mempersiapkannya. Terima kasih.